Assalamualaikum warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga jamaah pondok kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan di dalam beragama, diberikan keselamatan dalam menjalani kehidupan dunia hingga dalam menghadapi akhirat kelak. Agenda malam Sabtu malam ke-4 Zulhijjah 1441 Hijriah 24 Juli 2020. Yang pertama pengajian malam ke-28 Kitab Aqidatul Awam, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati jamaah pengajian Kitab Aqidatul Awam pada channel pondok kita. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali bahasan tentang Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin nakhusu khasatan tammatan ila hadrati سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon. ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي المالكي المكي والشيخ محمد نواوي الشافعي. إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا الشيخ ميمون الزبير، الشيخ جنيد أناس، والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى، والسيد محمد بن علوي الملكي المكي، أصولهم وفروعهم وحواشهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pada pertemuan yang lalu membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahwa ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra, dalam perjalanannya beliau menjadi imam, mengimami para nabi, para rasul, para malaikat, jin dan manusia di Masjidil Aqsa sebelum beliau urujun lis sama, beliau naik ke atas langit, di mana pada saat Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, beliau bertemu dan beliau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuannya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mi'raj, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang semula diwajibkan 50 sehari semalam, 50 waktu, lalu akhirnya dalam prosesnya kemudian dikurangi sampai 5 waktu sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, lalu beliau pulang lagi ke Mekah, yang dalam penjelasannya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu tidak seperti yang kita bayangkan semalam penuh. Bahkan ada yang mengatakan cuman 4 sa'atin, hanya 4 jam. Lalu ada yang lagi mengatakan 3 jam. Bahkan digambarkan waktu yang ditempuh oleh Nabi Muhammad ketika melaksanakan Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Muhammad pergi Isra dan Mi'raj lalu datang lagi, maka tempat yang diduduki oleh Nabi Muhammad itu belum dingin, masih hangat. Betapa waktunya itu sangat sebentar, dan itu sah-sah saja karena melaksanakan atau memperlakukan Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj saja bisa, apalagi sekedar waktu yang ditempuhnya. Lalu pada nazam berikutnya, wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil urudi sidqu wa fa ahlahu. Wa ballagha lan nyampeaken sapa Nabi Muhammad, wa ballagha lan nyampeaken sapa Nabi Muhammad, nyampeaken tentu menyampaikan informasi. Kepada siapa Rasul sampaikan? Al-ummata ing umat. Al-ummata ing umat. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat beliau saat itu, menyampaikan informasi bil Isra'i kelawan Isra Kanjeng Nabi. Wa fardi khamsatin lan difarduakne 5 waktu salat. Wa fardi khamsatin lan difarduakne 5 waktu. Bilam tiroin kelawan tanpa ana keragu-raguan. Bilam tiroin kelawan tanpa ana keragu-raguan. Wa ballagha lan nyampeaken sapa Kanjeng Nabi al ummata ing umat, nyampeaken bil Isra'i kelawan Isra. Wa fardhi khamsatin lan difarduakne 5 waktu, bilam tiroin kelawan tanpa ragu-ragu. Qad faza, teman-teman beja itu berbahagia, beruntung. Qad faza, teman-teman bagja, beruntung sapa siddiqun, sapa Abu Bakar As-Siddiq. Qad faza, teman-teman beja sapa siddiqun, sapa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq beruntung
bitasdiqin kelawan benderakan, bitasdiqin kelawan benderakan lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad. Wabil uruji lan kelawan mi'raji Kanjeng Nabi. Wabil uruji lawan kelawan mi'raji Kanjeng Nabi. As-sidqu utawi benderakan, as-sidqu utawi benderakan iku wafa nuhoni op as-sidqu. As-sidqu utawi benderakan iku wafa nuhoni op as-sidqu ahlahu ing ahliye. Ahlahu ing ahliye Kanjeng Nabi. Ahlahu ing ahliye. Iku wafa, maknanya wafa itu nyocoki. Wabil uruji lan kelawan mi'raj, as-sidqu utawi benderakan iku wafa nyocoki apa benderakan ahlahu ing ahliye Isra Mi'raj. Iku wafa iku nyocoki apa as-sidqu ahlahu ing ahli Isra Mi'raj. Dalam dua nazam ini, dua nazam yang menjelaskan tentang setelah Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, lalu sepulangnya beliau dari Isra Mi'raj, beliau sampaikan kepada umat beliau saat itu secara keseluruhan, tidak hanya kepada orang-orang mukmin saja, tetapi beliau sampaikan kepada umatnya beliau akan kejadian Isra Mi'raj dan telah difardukannya sholat 5 waktu sehari semalam. Saat Nabi Muhammad menyampaikan informasi tentang Isra Mi'raj, lalu Abu Bakar As-Siddiq selaku sahabatnya langsung membenarkan tanpa berpikir panjang. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan informasi Nabi Muhammad. Sehingga dari hal itu kemudian Abu Bakar digelari dengan gelar As-Siddiq. As-Siddiq adalah orang yang membenarkan akan kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad tanpa berpikir panjang dan tanpa ada keraguan-raguan sama sekali Abu Bakar saat itu. Apa keraguan-raguan? Dari hal itulah akhirnya kemudian Abu Bakar digelari dengan gelar As-Siddiq. Tsumma alam annahu ta'ala innama khassa habibahul mustafa bisima'i kalamihi alladhi laysa biharfin wala sautin wa ru'yatin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menspesialkan Nabi Muhammad untuk mendengarkan kalamnya Allah, yang kalam Allah tersebut berstatus tidak ada suara, tidak ada hurufnya, tapi Nabi Muhammad mampu mendengar. Disinilah Allah memberikan keistimewaan kepada khusus Nabi Muhammad mendapat mendengarkan kalam Allah tersebut. Wa ru'yati dzatihi subhanahu wa tabaraka. Dan juga Nabi Muhammad dispesialkan untuk bisa melihat zatnya Allah. Fi dzalikal maqamis syarif, di dalam maqam itu maksudnya status yang paling mulia dan sebagai bentuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad. Waftaradu alaihi khamsan ba'da khamsina.
Qala Utsman bin Hasan al-Jaubiri fi Durratil Wa'idin, dalam kitab Durratul Wa'idin. Beliau menjelaskan, wa amma sababul mi'raj fahuwa. Dalam kitab Durratul Wa'idin, di situ ada penjelasan tentang asal muasal, sabab musabab mi'rajnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad diangkat ke langit? Sebab musababnya adalah bahwa annal ardo iftakharat 'ala sama. Suatu kali terjadi sindir menyindir antara langit dan bumi. Awalnya bumi. Bumi dia berbangga diri. Faqalatil ard ana khairun minka. Langit, aku itu lebih utama daripada kamu. Lianna Allah Ta'ala zayyanani bil biladi wal bihari wal anhari wal asyari wal jibal. Karena Allah menghiasi diriku, kata bumi. Di bumi ada negara, ada lautan, adanya di bumi. Sungai adanya di bumi. Pepohonan adanya di bumi. Gunung-gunung adanya di bumi. Langit tidak mau kalah. Faqalatis sama ana khairun minka. Ya aku yang lebih baik. Aku lebih utama dari kamu. Lianna syamsa wal qamar wal kawakiba wal aflak wal buruja wal arsh wal kursiya wal jannata fiyya. Kata langit, tidak, tetap lebih utama saya, karena di saya ada matahari. Coba, matahari adanya di mana? Di langit, kata langit. Rembulan adanya di langit. Gugusan bintang, cakrawala adanya di langit. Wal arsh wal kursi, arsh, kursi, surga, semuanya ada di langit. Waqalatil ardu, bumi nggak mau kalah lagi. Fiya baitun yazuruhu wa yatufu bihil anbiya wal mursal. Enggak, masih muliain saya. Di saya, di bumi, saya di tempat ini di bumi, ada satu rumah yang selalu diziarahi oleh para nabi, para mursalin, para wali, orang-orang mukmin semuanya pada ziarah di rumah tersebut. Langit gak mau kalah, ngomong lagi. Ya tetap di langit juga ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di situ setiap hari dikelilingi oleh para malaikat. Wa fil jannati allati hiya ma'wa arwahil anbiya wal mursalin. Lalu kemudian di surga, di situ adalah tempat bersemayamnya ruh-ruh para nabi, ruh-ruh para rasul, ruh-ruh para wali, ruh-ruh orang-orang salihin. Tetap muliaan aku, kata langit. Bumi nggak mau kalah. Waqalatil ard inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdalal mawjudati alaih akmalat tahiyat. Kata langit, kata bumi, tetap masih muliaan saya. Di saya itu ada sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul, khatamun nabiyyin, akhir dari para nabi, habibu rabbil alamin, kekasihnya Allah. Wa ujriya syari'atu alayya, semuanya itu syariatnya berada di diriku, di bumi, kata bumi. Falamma sami'atus sama'u hadha ajazat wa sakatat 'anil jawab.
Ketika bumi mengatakan bahwa di bumi ada Sayyidul Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, langit kemudian nggak bisa ngomong. Langit kemudian tidak bisa berkata, bisa menjawab lagi. Wa tawajjahat, lalu melapor. Lalu akhirnya menghadap kepada Allah. Si langit-langit kemudian ngomong, Ilahi anta tujibul muttar. Ya Allah, engkau itu zat yang mengijabah doanya orang-orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan tidak berdaya apa-apa. Engkau maha mengijabah. Wa ana ajastu an jawabil ardi, dan aku saat ini nih kalah dari bumi, nggak bisa jawab apa-apa ketika dia mengatakan bahwa di bumi ada Sayyidul Mursalin wa Habibu Rabbil Alamin. Dah, wa as'aluka ayyus ada Muhammadun ilayya. Pokoknya ya Allah, saya pengen Muhammad naikkan ke aku. Perkenankan diriku disinggahi oleh Nabi Muhammad. Jadi langit minta sama Allah agar supaya Sayyidul Mursalin yang dibanggakan bumi, Khatamun Nabiyyin, yakni Nabi Muhammad, minta agar supaya dinaikkan ke langit, supaya sama, skornya sama. Fatasharrafu bihi kama tasharrafatil ardu bijamalihi waftakharat. Saya ingin sebagaimana bumi yang selalu memuliakan Nabi Muhammad dengan ketampanan. Akhirnya fa'ajaba da'wataha, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permintaan langit, yakni Nabi Muhammad dinaikkan ke langit. Wa auhallahu ta'ala ila Jibril faqala idhhab ila jannah khudhil buraq. Jadi Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat Jibril, disuruh untuk pergi ke surga dan mengambil buraq. Kemudian buraq itu diantarkan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril mengikuti perintah Allah dan laksanakan apa yang diperintahnya. Akhirnya malaikat Jibril kemudian pergi menuju ke surga. Pergi menuju surga, ternyata di surga ada 40.000 buraq. Jadi buraq bukan satu, tapi sampai 40.000. Wa ala jabhatihim ismu Muhammadin yarta'una fi riyadil jannah wa ala jabhatihim ismu Muhammadin. 40.000 buraq itu semuanya pada berada di telaga-telaga surga. Mohon maaf, di taman-taman surga. Wa ala jabhatihim, dan di kening buraq-buraq tersebut terdapat nama Muhammad. Wa ra'a fihi buraqan munkisan ra'sahu yabki wa tasilu min 'ainihi ad-dumu'. Di antara 40.000 buraq itu kemudian malaikat Jibril melihat ada satu buraq. Ada satu buraq, dia lagi menundukkan kepala terus, nangis terus. Yabki wa tasilu min 'ainid dumu'. Nangis bercucuran air mata, satu buraq. Akhirnya itu menjadi daya tarik sehingga malaikat Jibril akhirnya mendekat kepada buraq yang sedang menangis. Maka Jibril, malaka ya buraq. Jibril kemudian berkata, malaka ya buraq, apa yang menimpamu, gerangan apa yang menjadikan kau menangis? Qala ya Jibril. Lalu kemudian buraq
Menjawab, ya Jibril, inni sami'tu mundu arba'ina alfi sanatin isma Muhammadin. Jibril, aku itu semenjak 40.000 tahun yang lalu, saya mendengar ada seorang manusia namanya Muhammad. Waqa'a fi qalbi mahabbatu sahibi hadzal ismi. Ketika aku mendengar nama Muhammad, tiba-tiba aku merasa sangat cinta. Aku merasa sangat mahabbah kepada orang yang memiliki nama ini. Wa asyiqtuhu, dan saya sangat-sangat merindukan untuk bertemu dengannya. Wa ba'da dzalika lam ahtaj ila tu'amin wala syarabin wahtaraqat binaril ishqi. Semenjak aku mendengar ada seseorang yang bernama Muhammad, sampai-sampai aku rindu, saking rindunya, sampai aku nggak bisa makan, aku nggak minum, dan aku dibakar rasa kerinduan yang amat sangat ingin bertemu dengan orang yang bernama Muhammad. Kala Jibril, ana usiruka. Kata Jibril, ya udah kalau begitu nanti aku akan pertemukan kamu dengan dia. Akhirnya kemudian malaikat Jibril menuntun si buraq yang tadi menangis itu. Di antara 40.000 buraq tadi dipilihlah buraq tersebut, dipilih, kemudian dituntun dan dituntun untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat kata dan singkat cerita bahwa ketika Nabi Muhammad selesai Isra Mi'raj, lalu Rasulullah Nabi Muhammad sampaikan kabar tersebut kepada umatnya. Beliau sama sekali tidak terpikirkan apakah umatnya mau menerima atau tidak. Namun ternyata sahabat Abu Bakar mendengar Nabi Muhammad menceritakan tentang Isra Mi'raj, beliau langsung spontan mempercayai tanpa berpikir panjang. Tidak memerlukan lagi penjelasan logis tentang Isra Mi'raj. Beliau langsung mempercayainya. Yang dari hal itulah kemudian sahabat Abu Bakar digelari dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tidak hanya tentang Isra Mi'rajnya yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, tetapi juga tentang kefarduan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Wa kana dzalika sabihata lailatul Isra'i wal Mi'raj. Kejadian selesainya Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj itu selesai beliau di waktu subuh, di waktu subuh. Wa kana awwalu salatin dhaharat fil Islam adz-dzuhru. Namun oleh karena saat itu Nabi Muhammad belum diajari tata caranya sholat, maka kewajiban sholat yang pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah sholat zuhur. Jadi setelah Isra Mi'raj selesai, mestinya karena sudah mendapatkan kewajiban dari Allah, maka mestinya harus dilakukan saat itu. Oleh karena saat waktu subuh itu Nabi Muhammad belum diajari tata cara sholatnya, maka kewajiban sholat yang pertama yakni sholat zuhur. Li'annaha awwalu sholatin 'allamaha Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sholat zuhur itu sholat yang pertama kali yang Jibril ajarkan kepada Nabi Muhammad. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu
Wa bil urujis sidqu wa fa ahlahu. Malaikat Jibril yang bergelar As-Siddiq karena beliau langsung mempercayai Nabi Muhammad. Nama aslinya siapa? Awwalu man saddaqan nabiyya bihima walidzalika luqiba bis-siddiq. Oleh karena itulah maka kemudian Abu Bakar digelari dengan gelar As-Siddiq. Siapa namanya? Wasmuhu Abdullah. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah. Alam kunyahnya adalah Abu Quhafah. Nama lengkapnya adalah Abu Quhafah. Nama kunyahnya adalah Abu Quhafah. Baik, itu Mas Hari yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mungkin insya Allah beberapa hari ke depan kita akan sama-sama menghatamkan kitab Aqidatul Awam ini. Intinya di dua nazm ini menjelaskan tentang kewajiban dari Nabi Muhammad untuk menyampaikan informasi dari Allah, terutama tentang informasi Isra Mi'raj dan kefarduan yang didapat pada kejadian tersebut. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.